Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifah, mahasiswa Prodi Psikologi Islam A 2019, Fakultas Usuluddin dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau memaparkan proposal penelitian yang dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah metodologi penelitian kualitatif yang diampu oleh Ibu Anida Magfirah, MC. Dengan judul proposal Dinamika Self-Esteem pada Remaja Pengguna Media Sosial. Memasuki era modern yang semuanya serba canggih tentunya menjadi sebuah alasan bagi hampir semua orang di dunia untuk mempunyai ataupun mengakses yang namanya media sosial. Dengan adanya media sosial membuat orang lebih mudah untuk saling berinteraksi, baik itu orang yang dekat maupun orang yang jauh. Agensi marketing WR Sosial dan platform manajemen media sosial Hootsuite mempublikasikan sebuah rumusan laporan dengan judul Digital 2021: The Last Insight into the State of Digital pada awal tahun 2021. Terungkap dari laporan tersebut bahwa hampir seluruh dari penduduk Indonesia banyak mengakses platform media sosial, khususnya di era pandemi ini. Dengan angka 170 juta pengguna dari total 274,9 juta atau sekitar 61,8% dari populasi yang ada di Indonesia. Menurut data reportal menunjukkan bahwa jumlah orang yang menggunakan media sosial di Indonesia mencapai angka yang cukup besar, yaitu sekitar 191,4 juta pada Januari 2022. Ada beberapa media sosial yang cukup sering diakses oleh masyarakat Indonesia. Yang pertama yaitu YouTube dengan 139 juta pengguna. Yang kedua yaitu Facebook dengan 129,9 juta pengguna. Yang ketiga Instagram dengan 99,51 juta pengguna. Yang keempat ada TikTok dengan 92,7 juta pengguna. Di urutan kelima ada Facebook Messenger dengan 28,4 juta pengguna, dan yang terakhir ada Twitter mencapai angka 18,45 juta pengguna. Dengan adanya peningkatan yang bersifat terus-menerus dari pengguna media sosial ini, maka dapat dikatakan pengguna media sosial yang semakin cemas, insecure, sulit tidur, sulit fokus, dan berbagai macam gejala psikologis lainnya yang mungkin saja bisa timbul juga akan mengalami peningkatan. Kadangkala, akibat dari sering mengakses media sosial dan melihat bagaimana kehidupan orang lain bisa saja menimbulkan pikiran yang negatif. Misalnya saja mulai membandingkan kehidupan yang dimiliki orang lain dengan kehidupannya sendiri, merasa jika kehidupan yang dialaminya tidak sebaik orang lain. Jadi, dapat dikatakan jika media sosial memiliki pengaruh yang cukup signifikan pada self-esteem yang dimiliki seseorang. Pandangan seseorang tentang dirinya sendiri bisa bersifat positif atau negatif, tergantung bagaimana individu tersebut memandang dirinya dan lingkungannya. Pada remaja sendiri, penggunaan media sosial bisa dikatakan masih dalam rentang keadaan fisik ataupun mental yang belum stabil, dan masih berada dalam proses untuk perkembangan yang lebih matang. Hal itu membuat mereka menjadi orang yang cukup labil dan memiliki kecenderungan untuk mudah dipengaruhi oleh orang lain. Berdasarkan apa yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti menetapkan sebuah rumusan masalah, yaitu bagaimana gambaran self-esteem yang dimiliki oleh remaja pengguna media sosial. Dengan rumusan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana gambaran self-esteem yang dimiliki oleh remaja yang menggunakan media sosial di kesehariannya. Menurut Rosenberg, self-esteem secara umum merupakan sebuah penilaian atau pandangan mengenai dirinya sendiri secara keseluruhan, baik itu hal yang positif maupun yang negatif. Sedangkan menurut Meier-Atte, self-esteem ini disamakan dengan konsep diri seseorang yang bergantung pada dirinya sendiri dan bagaimana dia memandang kehidupannya. Individu yang memiliki self-esteem yang sehat memiliki kecenderungan untuk bisa menghargai dirinya sendiri, serta bisa mengendalikan tingkah lakunya. Maka sebaliknya, individu yang self-esteem yang rendah cenderung memiliki rasa hormat yang rendah pada dirinya sendiri serta perilakunya seringkali berada di luar kendali dirinya. Coppersmith menyatakan ada 4 aspek dalam self-esteem. Aspek-aspek tersebut yaitu kekuatan atau power, keberartian atau significance, kebijakan atau virtu, dan kemampuan atau competence.
Selanjutnya, individu yang memiliki self-esteem rendah cenderung memiliki kerentanan untuk mengalami depresi, penggunaan narkoba, dan dekat dengan kekerasan. Sedangkan individu yang memiliki self-esteem tinggi akan membantu meningkatkan inisiatif, resiliensi, dan perasaan puas diri. Terdapat 3 komponen penting yang memiliki pengaruh terhadap tinggi rendahnya self-esteem yang dimiliki oleh remaja yang terlibat dalam proses evaluasi dirinya, yaitu umpan balik dari orang lain atau significant other, pengetahuan tentang siapa dirinya, dan perasaan terhadap identitas dirinya, nilai yang dimilikinya, keyakinan akan nilai pribadinya, serta kesadaran akan tingkat kompetensi dan apresiasi terhadap prestasinya. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi naratif untuk mengetahui dan memahami lebih dalam lagi terkait tentang gambaran masalah self-esteem yang dimiliki oleh remaja berdasarkan pengaruh dari media sosial yang digunakan dalam kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya, pada penelitian ini, sampel penelitian diambil secara purposeful sampling menggunakan teknik snowball sampling untuk memilih informan yang akan dijadikan sebagai sampel penelitian, dengan tujuan untuk memahami bagaimana gambaran dari self-esteem yang dimiliki oleh remaja pengguna media sosial. Lokasi penelitian ini sendiri terletak di salah satu sekolah yang ada di Banjarmasin, yaitu di Pondok Pesantren Al-Istiqomah. Dengan latar belakang pondok pesantren, sekolah tersebut tentunya memiliki muatan pembelajaran agama yang lebih banyak dibandingkan dengan sekolah umum biasanya. Dengan setting lingkungan sekolah yang agamis, biasanya memiliki kecenderungan untuk membuat individu yang ada di sana lebih mudah untuk mengevaluasi dirinya ke arah yang lebih optimis. Hal tersebut terjadi dikarenakan hasil dari manifestasi ilmu agama yang telah dipelajari selama masa pendidikan berlangsung. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan jika individu yang berada di lingkungan yang agamis malah memiliki evaluasi diri yang cenderung ke arah pesimis. Yang terakhir, metode pengumpulan data. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara dan observasi untuk mengumpulkan data yang diperlukan bagi penelitian. Wawancara sendiri digunakan untuk menggali lebih dalam lagi terkait dengan self-esteem yang dimiliki oleh sampel penelitian, serta mengamati perilaku yang dimiliki sampel penelitian selama wawancara berlangsung. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.